Masih bersama guru kita yang luar biasa adalah Ustadz Dr. Arif Nasim. Beliau sangat expert tentunya di bidang sistem di bidang ekonomi Islam, akuntansi juga begitu. Bahkan beliau adalah kaprodi dari akuntansi syariah di UPI ya untuk magisternya. Karenanya patut kita bersyukur, kemudian kita bisa langsung belajar sama beliau. Ya, jarang-jarang ada orang yang berkesempatan untuk kemudian bisa belajar langsung sama beliau. Kemudian senantiasa juga kita limpah curahkan salawat salam kita kepada uswah hasanah kita yang begitu luar biasa membawa risalah Islam hingga sampai pada zaman kita ini ya, untuk kemudian menjadi penerang jalan ya bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sebagaimana biasa ya kita buka dulu dengan surat Al-Fatihah agar lebih barokah perkuliahan kita. Al-Hazimiyah waliniyah min kulli salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya baik, ini slide-nya sudah muncul ya, sudah ada di depan kita. Itu berarti simbol atau sebagai tanda bahwa Ustadz sudah siap memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Karenanya tak perlu berlama-lama lagi ya. Nggak apa-apa walaupun masih sedikit ya, kita tidak perlu menghukum yang rajin, kita menghukum yang terlambat saja. Resiko kenapa terlambat ya nanti bisa disimpan kembali di rekamannya karena kita rekam insya Allah. Untuk itu langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada guru kita, kepada Ustadz Arif Nasim. Tafadhol maskur Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Bapak Ibu peserta kajian ekonomi Islam yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dalam acara kajian kita dan insya Allah mungkin ini adalah bagian terakhir ya dari paket kajian terkait dengan sistem ekonomi Islam. Baik, sebelum saya lanjut, saya cek dulu suara saya terdengar ya. Ya, terdengar jelas ya? Jelas ya. Jelas, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan terakhir ini ya, paket terakhir ini kita akan membahas dua hal pokok bahasannya ya. Inti bahasan pada kesempatan pagi ini kita akan melihat yang pertama, sebenarnya intinya satu gitu ya, kalau yang diminta oleh panitia yang terkait dengan pilar ketiga sistem ekonomi Islam, yaitu distribusi ya. Nah, tapi kalau kita lihat berbicara tentang pilar ketiga sistem ekonomi Islam, yaitu distribusi, itu tidak akan bisa dipahami secara utuh kalau kita tidak memahami bagaimana politik ekonomi dan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Karena itu pada kesempatan hari ini ya ini PPT yang saya siapkan cukup panjang ya, ada 50 slide ya. Walaupun mungkin dengan waktu yang terbatas tidak akan saya bacakan semuanya, hanya poin-poinnya aja. Lebih kecilin gimana lagi? Belum saya ringkas ya. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu terkait dengan pilar sistem ekonomi Islam yang ketiga,
yaitu terkait dengan distribusi. Cuman kalau kita lihat sebelum memahami kenapa pilar ketiga dalam sistem ekonomi Islam itu distribusi, ya, kita melihat dulu fakta realitas terkait dengan problem ekonomi. Kita sering dicekoki dalam perspektif kapitalis, problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Ini yang sejak SD, SMP, SMA, ya, dengan berbagai levelnya materi sampai ke perguruan tinggi yang diajarkan seolah-olah problem ekonomi itu adalah kelangkaan. Padahal kalau kita lihat ini adalah kesalahan besar dan kesalahan mendasar dari sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan problem ekonomi itu sebagai sebuah kelangkaan. Kenapa? Karena faktanya tidak seperti itu, ya. Jadi faktanya kalau kita lihat fakta yang terjadi, ya, ini kita lihat, ini berangkat dari teori kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yang itu keliru, ya kan? Kenapa teori ini kemudian keliru? Karena kalau kita lihat faktanya di tengah-tengah kehidupan manusia, ya kan, ada dua hal. Saya kira ketika berbicara tentang problem ekonomi itu, di satu sisi ada barang dan jasa, ya, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sisi lain ada kebutuhan manusianya, ya kan. Nah, dalam pandangan ekonomi kapitalis yang sering kemudian disampaikan kepada kita, ya kan, barang dan jasa jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Ini adalah filosofi sesat dan menyesatkan, ya kan. Kenapa filosofi yang sesat dan menyesatkan? Karena kita lihat faktanya, kalau kita lihat barang dan jasa atau yang disebut dengan sumber daya ekonomi, faktanya itu cukup tersedia, cukup tersedia di satu sisi. Sampai sekarang kita lihat alam semesta yang Allah ciptakan untuk manusia itu sangat memenuhi, ya, sangat mencukupi. Ya. Di sisi lain kalau kita lihat kebutuhan manusia itu ada dua. Ya. Kita pilih ada kebutuhan pokok yang terkait dengan sandang, pangan, dan papan. Ya. Ada kebutuhan pelengkap, sekunder dan tersier. Nah, faktanya kalau kita lihat ketika berbicara tentang kebutuhan pokok ini terbatas. Terbatas manusia, ya, yang seserakah-serakahnya manusia, serakus-rakusnya manusia, pasti makan itu sehari tidak akan melebihi 3 bakul. Satu kali makan paling 3 piring, gitu kan. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas. Ya. Dan dikaitkan dengan sumber daya itu cukup tersedia. Nanti akan kita tunjukkan problem yang sebenarnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memang, ya, jadi ini yang wajib dipenuhi ini adalah karakteristik kebutuhan pokok ini, ya. Wajib dipenuhi bila tidak akan menimbulkan masalah, sifatnya terbatas dan bersifat tetap. Dari waktu ke waktu yang namanya kebutuhan pokok itu tetap menurut Islam, ya. Contoh, walaupun sekarang, ya, teknologi bergeser, ya, sehingga ada kuota, ada charger dan listrik, maka tidak bisa kuota charger itu menjadi kebutuhan pokok. Kenapa? Karena karakteristik kebutuhan pokok itu adalah kalau tidak terpenuhi akan mengakibatkan kesengsaraan. Kalau tidak ada kuota nggak akan mati, gitu kan. Nah, itu contoh dengan bagaimana Islam memandang sudut pandang kebutuhan pokok. Nah, yang kedua, memang ada karakteristik yang ini mungkin, ya, agak terbatas jumlahnya, itu kan. Yaitu apa? Kebutuhan pelengkap. Memang tidak semua orang bisa mencapai kebutuhan sekunder dan tersier. Tapi faktanya kalau kita lihat, karakteristik kebutuhan ini pertama tidak harus dipenuhi. Dan kalau ini memang tadi akan terus bertambah, ya, bersifat relatif sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Nah, kuota tadi, charger tadi, ya, HP, handphone itu adalah kebutuhan pelengkap, ya, sekunder dan tersier yang itu akan berkembang dari waktu ke waktu. Dulu ada istilah HP jadul, sekarang Android. Mungkin nanti setelah Android ada lagi kemudian bentuk-bentuk yang lebih canggih, gitu kan. Tapi itu kan tidak menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Itu yang pertama, gitu kan, yang perlu kita pahami. Nah, karena itu
karena problem ekonomi itu bukan kelangkaan, lalu sebenarnya problem ekonomi yang sebenarnya itu apa gitu kan. Nah, kalau kita lihat tadi ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, slide pertama, barang dan jasa dan sumber daya ekonomi itu cukup tersedia ya. Cukup tersedia, sementara kebutuhan manusia itu terbatas, yaitu kebutuhan pokok. Nah, jadi problem ekonomi itu sebenarnya bukan kelangkaannya. Problem ekonomi itu adalah bagaimana barang dan jasa yang sudah tersedia ini itu bisa sampai kepada individu. Nah, karena itulah problem ekonomi yang sebenarnya itu adalah distribusi. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat fakta yang terjadi. Ini kita lihat bagaimana problem ekonomi yang sebenarnya yang dihadapi ya. Bentar ya. Ini fakta kesenjangan yang luar biasa. Sorry, ini saya lupa ini gimana nih gagap teknologi. Kok enggak? Oh. Pemirsa, Bank Dunia menyatakan bahwa kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia sudah semakin meluas sehingga pemerintah perlu melakukan penanganan yang serius. Pasalnya bila tidak dituntaskan, kesenjangan dapat membuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi terganggu. Selama 70 tahun merdeka, ternyata Indonesia belum berhasil memenuhi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 15 tahun pembangunan berkelanjutan yang diupayakan pemerintah, ternyata hanya 20% penduduk Indonesia yang merasakan pembangunan tersebut, sementara sisanya sebanyak 205 juta penduduk masih berada dalam keadaan tertinggal. Bahkan menurut data World Bank lainnya, bahwa 50 penduduk terkaya di Indonesia mengkonsumsi setara dengan konsumsi 52% penduduk Indonesia yang berada dalam garis termiskin. Dan saya berada di jalan jembatan yang menghubungkan antara Kuningan dengan Menteng, di mana Anda bisa lihat bahwa saya dikelilingi dengan berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu jalan layang, jembatan, bangunan megah, dan juga transportasi yang dikembangkan Jakarta, yaitu Transjakarta. Dan menurut data World Bank, dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan, yaitu dari skor 1 hingga 100, di mana 1 adalah setara dan 100 adalah sangat ketimpangannya sangat lebar. Indonesia mendapat peringkat 30 pada tahun 2000, dan sementara pada tahun 2011 lalu ketimpangan ini meningkat menjadi 41, dan 41 itu setara dengan negara Rwanda dan bahkan lebih buruk dibandingkan India ataupun Utopia. Ada 4 ketimpangan yang dikatakan dan digarisbawahi oleh World Bank, dan di Indonesia ketimpangan yang paling ironis adalah kesempatan, di mana kesempatan untuk mendapatkan akses baik itu kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan juga air tidak dirasakan secara merata oleh penduduk Indonesia. A child in Papua today, born there to educated parents, has a 2% probability to have access to sanitation. Lack of sanitation leads to gastrointestinal disease, which in turn leads to stunting, which in turn leads to underachieving in educational outcomes, which in turn leads to poor. Jadi lagi ngisi kajian apa sih? Apa yang Anda lihat di screen saya ini adalah contoh dari 6% kebijakan. Yang untuk Sabtu bisa nggak ngisi yang forum dokter tuli bangsa jam 8? Insya Allah boleh lah. Nanti saya ini lah. Boleh lah ya? Ya. Yang kaitan dengan ciptaker yang omnibus law ya, dari segi ekonomi ya. Iya, siap saya siapkan ya. Oke, makasih. Oke ya. Saya plot ya. Yuk. Yang mengalami ketimpangan sanitasi atau sanitasi. Baik, Afan, ada gangguan teknis sedikit. Jadi
Bentar, ini ini ada gangguan ini jaringannya, sebentar ya. Lihat dari tayangan itu, bagaimana problem ekonomi yang sebenarnya itu adalah distribusi. Ya. Distribusi, sehingga senantiasa dalam sistem ekonomi kapitalis, itu ada yang disebut dengan rasio Gini. Rasio Gini ini adalah angka yang menunjukkan kesenjangan. Ya. Indonesia, kalau kita lihat, rasio Gininya itu mungkin itu sudah nyampe 45 atau 4. Kalau tadi 2011 tuh masih di angka 0,41. Maknanya apa? Rasio Gini 0,41 itu artinya 1% penduduk itu menguasai 41% sumber daya alam. Nah, karena itulah dalam sistem ekonomi Islam, problem ekonomi atau yang menjadi dasar prinsip pilar ekonomi Islam yang ketiga itu adalah distribusi. Ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah pilar yang ketiga sistem ekonomi Islam, yaitu distribusi. Nah, dengan distribusi ini maka tujuan ekonomi atau politik ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan pokok individu, itu akan terjamin. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita lihat, untuk mewujudkan kesejahteraan, kalau kita lihat ada 7 ya. 7 ya, cara atau 7 regulasi ya. Untuk mewujudkan distribusi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, di tengah-tengah kehidupan umat ya. Apa ke-7 regulasi tersebut? Yang pertama, kalau kita lihat ya, itu adalah legalitas kepemilikan individu. Beda dalam sistem komunis yang melarang adanya kepemilikan individu, di dalam Islam justru diperbolehkan adanya kepemilikan individu. Tapi nanti dibatasi cara memperolehnya. Di kapitalis kebalikannya, dia membebaskan apapun bisa dimiliki oleh individu. Ya. Ini yang juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan. Ya. Kemudian yang kedua, dalam sistem ekonomi Islam, itu nanti akan ada subsidi kepada yang lemah. Ya. Karena faktanya manusia itu tidak memiliki kemampuan yang seragam, baik secara fisik maupun secara intelektual. Ya. Sehingga di masyarakat nanti kita akan temukan orang-orang yang lemah secara fisik maupun lemah secara kemampuan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, dalam kondisi seperti ini, regulasi yang dibuat dalam sistem ekonomi Islam adalah negara memberikan subsidi kepada yang lemah. Kemudian yang ketiga, bukan hanya sekedar subsidi, tapi juga ada keharusan bagi negara untuk mencukupi kebutuhan pokok rakyat.
Jadi bukan hanya sekedar subsidi itu istilahnya itu strategi pencitraan, ya kan? Tapi memang benar-benar negara wajib mencukupi kebutuhan pokok rakyat. Kemudian berikutnya itu adalah negara akan menjaga dan pelaksanaan zakat. Kenapa? Karena dalam Islam ada harta yang di orang kaya itu bukan milik dia. Kita sudah bahas kemarin pada konsep kepemilikan. Jadi ada di harta-harta yang ada di rumah kita, mungkin bagi kita sebagai agnia, ada di rumah kita hasil kerja keras kita, tapi sehingga ketika kita tidak keluarkan, maka harta itu kemudian akan menjadi bencana, pembawa musibah, pembawa malapetaka. Nah, karena itulah negara dalam Islam ya itu wajib untuk menjaga kezaliman baik terhadap dirinya sendiri maupun kezaliman terhadap rakyat atau masyarakat yang lainnya. Nah, pelaksanaan zakat ya dengan cara yang sangat ketat itu sesuai dengan hukum syara, negara melaksanakan dua fungsi tadi ya. Membebaskan individu dari kezaliman terhadap dirinya sendiri dan membebaskan masyarakat dari kezaliman akibat orang kaya tidak mengeluarkan harta zakat yang itu merupakan hak orang miskin. Karena itulah pada masa pemerintahan Umar bin Abu Bakar Siddiq, ketika ada satu kelompok masyarakat kabilah yang tidak mau kemudian membayarkan zakat, ya, tapi mereka tetap mau melaksanakan syariat Islam yang lainnya, sholat dan yang lainnya mereka taat, tapi satu mereka tidak mau kemudian membayar zakat, maka yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah memeranginya, ya, agar mereka tunduk untuk menerima Islam secara kafah. Berikutnya, itu adalah menjaga kepemilikan umum. Ini yang pernah kita bahas kemarin, ya kan? Bagaimana dalam sistem ekonomi Islam negara harus ya mempertahankan kepemilikan umum supaya tidak jatuh kepada pemilikan individu ataupun kemudian monopoli kelompok. Nah, ini tugas negara, ya. Yang terakhir kalau kita lihat negara menjamin ya. Kalau di poin ini apa sih bedanya? Kalau di poin ini itu mencukupi kebutuhan pokok rakyat, itu mekanismenya itu mekanisme negara hanya sebagai regulator ya. Kalau di sini negara menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, itu negara sebagai pelaksana, bukan hanya sebagai regulator ya. Sehingga nanti ada kebijakan berikutnya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat itu ada subsidi khusus yang diberikan oleh negara kepada individu-individu tertentu yang memang membutuhkan. Ada orang yang membutuhkan rumah, akan diberikan rumah. Ada orang yang membutuhkan kendaraan, bisa jadi kemudian diberikan kendaraan yang itu kemudian diambil atau diberikan dari dana yang dimiliki oleh negara. Ya. Itu yang pertama, prinsip dasar distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Ya. Kemudian yang kedua, prinsipnya itu adalah menjaga keberlangsungan distribusi tersebut, istimror gitu kan. Bagaimana agar 7 poin tadi itu bisa terus-menerus terjaga, ya? Maka ada 3 kebijakan nanti yang akan diterapkan oleh negara. Ya. Ya. Yang pertama adalah negara akan menjamin perputaran alat tukar. Ya. Karena itu dalam sistem ekonomi Islam nanti negara akan mengharamkan ya, dan dijaga pelaksanaannya penimbunan nukud atau mata uang walaupun dibayar zakatnya. Jadi yang namanya menimbun itu haram ya, dalam sistem ekonomi Islam dan walaupun dikeluarkan zakatnya. Dan dalam sistem ekonomi Islam akan mudah ketahuan gitu kan ketika terjadi penimbunan itu kan. Sehingga negara akan mudah bergerak untuk memberikan hukum atau memaksa masyarakat atau orang kaya untuk mengedarkan harta di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin.
Kemudian yang kedua, ya, jaminan itu adalah diberikan untuk apa? Nah ini, harta wajib beredar di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini saling terkait ya. Yang pertama, kalau poin ini khusus terkait dengan uangnya. Karena itulah kalau kita lihat para ulama ya, yang mungkin orang menganggap bahwa dia hanya sekedar membahas masalah akhlak, yang terkenal misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin ya. Tapi di dalamnya ternyata kalau kita lihat ada pembahasan-pembahasan juga terkait dengan ekonomi gitu kan. Nah, dalam kitab itu disebutkan menurut Imam Al-Ghazali, uang itu milik publik. Jadi uang itu milik publik, harus beredar. Makanya di dalam Islam uang itu kemudian tidak boleh ditimbun. Nah, yang ketiga ini tadi di tengah-tengah masyarakat sunatullah, karena ini adalah ujian dari Allah. Ada orang yang kemudian nanti kekurangan, bisa jadi kemudian suatu saat terjadi bencana, terjadi wabah yang itu kemudian akan mengganggu keseimbangan ekonomi, ya, akan memunculkan problem ekonomi yang sifatnya temporer, sementara itu kan, baik karena bencana alam, baik karena pandemi atau gagal panen. Nah, disinilah kemudian negara akan menyalurkan harta khusus dari Baitul Mal untuk memperbaiki kesenjangan tersebut. Nah, dengan dua mekanisme ini, yaitu tadi mewujudkan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, kemudian menjamin berbagai regulasi agar distribusi itu tetap kemudian ada, maka insya Allah problem ekonomi individu itu kemudian akan teratasi. Nah, cuman problemnya teknisnya, lalu bagaimana kita bisa melihat ya, atau kita bisa mengerti strategi kebijakan yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan dua hal tadi. Mewujudkan distribusi dan menjaga keberlangsungan distribusi kekayaan alam atau sumber daya manusia, sumber daya alam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, untuk hal ini maka kita perlu memahami tiga hal, ya kan? Yang pertama, bagaimana politik ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Yang kedua, bagaimana APBN dalam sistem ekonomi Islam. Dan yang ketiga, terkait dengan kebijakan fiskal. Karena tiga hal inilah yang merupakan, kalau bahasa sederhananya itu, operasional. Ya. Standar operasional untuk mewujudkan dua hal tadi. Ya. Menjamin adanya kesejahteraan, menjamin adanya pemerataan, dan yang kedua adalah distribusi itu terus kemudian senantiasa istimror, terus menerus, sehingga tidak menghasilkan problem ekonomi, problem kelaparan di tengah-tengah masyarakat. Nah, baik, kita lihat sekarang poin yang pertama yang terkait dengan politik ekonomi Islam. Saya nggak akan membahas mungkin karena ada pembahasan khusus terkait dengan politik, ya, yang saya tahu dari kurikulum yang diajarkan. Kita lewat aja, saya hanya tunjukkan slide-slide-nya aja, pengertian politik, bagaimana politik menurut Islam, ya. Pengertian diambil dari berbagai hadis. Nah, kita lihat, ini mungkin sedikit baru akan saya jelaskan. Nah, itu pengertian politik. Lalu apa yang disebut dengan politik ekonomi? Nah, kita masuk ke politik ekonominya. Politik ekonomi itu adalah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan problem ekonomi. Tadi ya, di dalam Islam problem ekonomi itu adalah distribusi. Maka politik ekonomi Islam itu adalah bagaimana mengatasi kesenjangan, bagaimana mendistribusikan sumber daya alam kepada seluruh individu masyarakat. Karena itu kalau kita lihat, perbedaan pandangan terhadap problematika ekonomi itu akan menyebabkan perbedaan politik ekonomi yang dijalankan. Pada akhirnya, politik ekonomi Islam itu berbeda dengan politik ekonomi kapitalis maupun sosialis. Kita bisa bandingkan ini. Ya. Dan ini realitas yang saya sudah tunjukkan tadi faktanya itu kan. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis, problem ekonomi itu kelangkaan.
Lalu apa kebijakan ekonomi, politik ekonominya? Maka peningkatan produksi. Contoh kita lihat ya kan, sering kita dengar pemerintah mengejar produksi. Bahasa rejim sekarang kerja, gitu kan. Jadi fokusnya itu kerja. Ya. Kerjanya untuk siapa? Setelah kerja dikemanakan nggak peduli, gitu kan. Ya, siapa yang kerja juga, yang penting kerja. Kenapa? Karena filosofinya itu memang dalam sistem kapitalis itu adalah meningkatkan produksi. Kenapa ini diambil? Karena menganggap bahwa problem ekonomi itu adalah tidak ada barang, kelangkaan. Solusinya itu adalah memproduksi. Dari sini aja sudah bisa kelihatan bahwa problem ekonomi kelangkaan itu kemudian keliru. Kenapa? Karena yang menjadi problem itu barangnya, padahal yang menjadi problem di ekonomi itu bukan barang. Problem ekonomi itu adalah di manusianya, bukan di barangnya, gitu kan. Nah, karena itulah kalau kita lihat dalam Islam, problem ekonomi itu adalah manusia. Apa manusia? Maksudnya manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Dengan kata lain, problem ekonomi dalam pandangan Islam itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok individu. Nah, karena itu politik ekonomi yang dijalankan dalam sistem ekonomi Islam, ini yang sedang kita bahas hari ini, yaitu distribusi atau pemerataan dengan berbagai mekanisme yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, karena itulah kalau kita lihat, ini indikatornya. Ya. Indikator kemakmuran sebuah negara menurut kapitalis itu peningkatan GNP. Ya. Bapak Ibu perhatikan hari ini kebijakan rejim yang saya berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi corona kemudian juga disahkannya RUU Omnibus Law menjadi undang-undang itu menjadi sarana wasilah untuk menghancurkan rejim dan sistem kapitalis. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat ini semakin membuktikan ya bahwa ini kita lihat mereka, tujuan mereka mensahkan undang-undang itu, teorinya, filosofinya itu ingin negara ini adalah menjadi negara yang maju dengan pendapatan GNP yang tinggi. Nah, cuman masalahnya siapa yang menikmati kekayaan tersebut? Nah, sehingga kalau kita lihat beda dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ya yang menjadi ukuran kemakmuran itu adalah terpenuhi kebutuhan pokok individu. Jadi setiap individu, jadi yang problem ekonomi itu adalah tadi setiap individu apakah bisa makan atau tidak. Ya. Nah inilah kenapa nanti kita akan tunjukkan di akhir pertemuan ini ya bagaimana kesejahteraan yang terjadi ketika sistem ekonomi Islam diterapkan secara kafah. Ya. Baik, itu. Nah, lalu apa sebenarnya politik ekonomi Islam? Jadi secara singkatnya, politik ekonomi Islam itu adalah kebijakan yang diterapkan oleh negara ya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pelengkap. Jadi menarik seperti yang pernah saya sampaikan berkali-kali, kalau dalam konteks kebutuhan pokok individu ini, jadi kata-kata kebutuhan pokok individu itu dijamin. Maknanya apa? Setiap individu itu pasti ya akan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi ketika berbicara tentang kebutuhan pelengkap, nah ini ya, yang tadi di atas sudah sebutkan, sekunder dan tersier, negara memfasilitasi, ya, memfasilitasi yang memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan itu. Nah, inilah juga kalau kita lihat yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem sosialis atau komunis. Karena kalau kita sering dialog dengan orang-orang sosialis komunis, wah Islam itu berarti sama dengan sosialis, gitu kan, memberikan jaminan pemerataan dan kesamaan bagi setiap individu. Itu salah total, ya kan? Jadi Islam memberikan jaminan, tapi Islam tidak menganut konsep sama rata sama rasa. Kenapa? Karena kebutuhan manusia, ya, kemampuan manusia berbeda-beda.
Tapi Islam menjamin bahwa setiap individu kebutuhan pokoknya itu akan terpenuhi. Itu politik ekonomi Islam. Nah, lalu apa definisi kebutuhan pokok menurut perspektif Islam? Ini sudah kita bahas, ya, sudah saya sampaikan tadi berkali-kali, dibatasi oleh syariat Islam. Prinsip dasarnya melaksanakan kewajiban dan menghindari kemudaratan. Kebutuhan bagi dua, ada kebutuhan pokok individu, pangan, sandang, papan. Ada kebutuhan pokok masyarakat, jasa, ya, yaitu keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Kenapa dipisahkan, dibedakan antara ini, ya, kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dengan kebutuhan pokok masyarakat? Karena nanti mekanisme beda, ya. Jadi, nah bicara yang berikutnya adalah bagaimana strateginya, ya. Kalau tadi kebijakannya, sekarang strateginya. Nah, strateginya untuk kebutuhan pokok sandang, pangan, papan ini, mekanismenya adalah dengan mekanisme tidak langsung. Nanti apa yang disebut dengan mekanisme tidak langsung? Ya. Sementara untuk kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan keamanan menggunakan mekanisme langsung. Nah, ini yang disebut dengan mekanisme tidak langsung. Ya. Jadi mulai mewajibkan bekerja bagi setiap individu yang mampu. Ya. Kemarin sudah saya contohkan bagaimana orang-orang yang harusnya kerja tapi dia kemudian santai-santai aja. Umar bin Khattab kemudian memaksa mereka untuk bekerja dan mencap mereka yang kemudian santai-santai saja sementara mereka punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya dengan landihan dengan sebutan muakilun, ya, orang yang makan harta orang lain. Walaupun masyarakat menganggap mereka mutawakilun. Nah, kata Umar bin Khattab bukan, mereka bukan mutawakilun, tapi mereka mutaakilun. Mereka yang suka memakan harta orang lain yang hanya mengandalkan dari infak dan sedekah atau pemberian. Nah, Islam mewajibkan untuk bekerja. Kalau orang tidak bisa bekerja, disediakan lapangan pekerjaannya, tidak punya modal, diberikan modal oleh negara, tidak punya keahlian, diberikan keahlian oleh negara. Ya. Kalau ternyata dia tidak bisa bekerja, disediakan lapangan pekerjaan dan keahlian juga tidak mungkin, berarti apa? Orang itu adalah cacat secara fisik. Ya. Maka ini menjadi kewajiban ahli waris. Kalau tidak ada kewajiban ahli waris, inilah yang saya katakan tadi, subsidi khusus yang akan diberikan oleh negara secara penuh dari Baitul Mal untuk bisa terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Bapak Ibu, hari ini tadi malam itu di media sosial itu heboh, kebetulan saya dapat kan di Jalan Tol Cileunyi itu ada orang yang gantung diri, bunuh diri di tengah jalan tol, bukan di jalan tolnya tapi dia naik tiang listrik bergelantung, ngeri juga. Ini menjadikan fenomena yang seperti ini banyak di tengah masyarakat. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, nggak ada yang bisa memberikan solusi, akhirnya kemudian gantung diri. Inilah kondisi masyarakat ketika berada dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, baik, yang berikutnya, kalau kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan, mekanismenya langsung. Apa yang disebut dengan mekanisme langsung? Negara menyediakan secara langsung ya bagi orang kaya maupun orang miskin. Jadi di dalam Islam, ya, pendidikan, kesehatan, keamanan itu tidak membedakan kaya dan miskin. Kenapa? Karena kalau yang namanya sakit perut, obatnya baik orang kaya maupun orang miskin sama. Ya. Orang yang sakit liver, atau orang yang sakit TBC, atau sekarang yang kena virus, ya, COVID-19, orang kaya maupun orang miskin, obatnya sama. Nah, tapi dalam sistem kapitalis kan enggak, dibeda-bedakan itu kan. Jadi, kalau kita lihat hari ini, ya, COVID-19 semakin membuktikan, semakin membuka borok-borok sistem ekonomi kapitalis dan sistem demokrasi kapitalis di mana yang miskin itu tidak bisa berobat, ya. Sementara yang kaya itu dengan mudahnya mendapatkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, di dalam Islam untuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan
itu mekanismenya langsung di backup oleh negara, maka negara akan memberikan fasilitas yang memadai dan lengkap ya, dan terjangkau bahkan gratis ya untuk pendidikan, kesehatan dan keamanan. Ini dalil-dalilnya, saya nggak akan sebutkan satu persatu ya, karena nanti kita diskusi ya, akan banyak diskusi ya tengah jam terakhir. Nah, ini fakta yang terjadi ya terkait dengan jaminan kesehatan, jaminan keamanan, ya, pendidikan. Ini fakta ya. Ini contoh gitu kan. Kalau kita lihat sekarang aja itu kan, gaji guru itu sekarang tuh mengenaskan, walaupun sekarang udah lumayan lah bagi PNS ya. Tapi kalau guru-guru di swasta hari ini itu ada yang guru gajinya itu 250.000, 500.000 satu bulan, yang itu sangat jauh dari layak. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab misalnya, gaji guru TK aja itu gajinya itu 15 dinar sebulan ya. Satu dinar itu 4,25 gram, jadi kurang lebih 60 gram. Kalau sekarang harga emas, ya, karena sedang nerekel sangat mahal juga kan. Emas ini memang selalu naik harganya, gitu kan. Emas Jawa juga sama, gitu kan, naik juga, gitu kan. Nah, kenapa naik? Karena kalau kita lihat sekarang fenomena menarik, banyak perceraian, gitu kan. Ya. Nah, 60 juta, bayangkan kalau sekarang itu kan di masyarakat kita, guru ngaji, guru madrasah tinggi juga sih bayarannya. Cuman bayarnya bahasanya itu adalah lillahi ta'ala. Sebenarnya kan itu paling tinggi pembayarannya itu lillahi ta'ala dari Allah gitu kan. Tapi di dalam Islam itu mah sudah pasti gitu kan. Tapi fisik atau materi yang diberikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini luar biasa. Mengajar guru anak-anak di Madinah, di madrasah, di masjid itu dengan gaji yang kurang lebih 50 juta dengan ukuran sekarang. Ini contoh-contoh fasilitas pada masa kemasan Islam. Ya. Nah, lalu pertanyaannya kan, kalau negara begitu dominan, ya, lalu dananya dari mana? Nah, ini yang selalu kemudian jadi pertanyaan. Nah, inilah kalau kita tidak membacanya, memahami secara komprehensif, maka akan bingung gitu kan. Negara begitu dominan, negara begitu kemudian powerful dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya, lalu dari mana dananya? Nah, dananya itu didapatkan dari apa? Dari strategi pembelanjaan, strategi APBN yang dijalankan sesuai dengan syariat. Karena itu, mengatasi krisis keuangan negara, ya, itu nggak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali terapan prinsip-prinsip APBN sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini kalau kita lihat prinsip APBN dalam Islam, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ini adalah sumber, ya. Sumber Baitul Mal itu dari mana? Kok negara begitu powerful? Karena negara itu mendapatkan dana untuk melakukan riayah terhadap rakyatnya itu dari 3 sumber utama yang sangat besar. Pertama, dari kepemilikan individu. Apa yang diperoleh dari kepemilikan individu? Tadi sudah kita sebutkan, contohnya zakat. Negara akan memaksa orang kaya yang sudah mencapai nisab untuk membayar zakat. Kalau dia menolak membayar zakat, bisa diperangi. Seperti yang terjadi pada masa Umar bin Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, sumber APBN itu adalah dari harta milik umum. Kita sudah jelaskan kemarin bagaimana jumlah kekayaan alam kita yang luar biasa. Dan kalau itu kemudian dikelola oleh negara, itu menjadi sumber utama APBN. Ya. Dan saya pernah membuat hitungan-hitungan untuk menggratiskan biaya pendidikan aja. Itu cukup, Freeport itu dikuasai oleh negara, selesai. Biaya pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi bisa itu selesai. Bisa gratis, murah. Kenapa? Dengan satu sumber aja, yaitu Freeport dikuasai oleh negara. Nah, yang ketiga adalah kepemilikan negara, yang pernah kita jelaskan kemarin. Nah, dari 3 sumber ini masuk ke APBN. Ya, atau yang kita kenal dengan Baitul Mal. Bukan BMT ya, ini memang istilah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian.
pengkerdilan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, Baitul Mal itu adalah lembaga keuangan makro, lembaga keuangan negara, ya. Yang disitulah kemudian sumber pemasukan negara dikumpulkan. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, ketika mengadopsi sebagian sistem ekonomi Islam, Baitul Mal itu menjadi lembaga keuangan level RT, gitu kan, bukan lagi level negara, gitu kan. Makanya BMT itu paling banter ada di kecamatan, dan itu juga dengan kondisi yang ngos-ngosan. Ini menurut saya juga penyesatan publik, gitu kan. Kenapa penyesatan publik? Karena Baitul Mal yang harusnya powerful dan itu merupakan lembaga keuangan level negara, gitu kan, itu hanya diposisikan menjadi lembaga keuangan level RT, gitu kan. Ini yang saya kira yang terjadi hari ini ketika sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi Islam diterapkan dalam sebuah politik kapitalis atau menjadi bagian dari sistem ekonomi kapitalis. Ya. Nah, kembali ke sini, di dalam sistem politik APBN dalam Islam, ya, sumber utamanya itu 3. Lalu untuk apa? Ya, dana APBN tersebut digunakan yang ada di Baitul Mal tadi. Inilah 3 kebijakan utama, ya, atau kebijakan distribusi atau penggunaan dana Baitul Mal. Pertama, untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat tadi, pendidikan, kesehatan, keamanan. Yang kedua, untuk menjamin kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, dan papan. Dan yang ketiga, itu untuk membangun infrastruktur dan industri berat. Jadi nggak ada ceritanya dalam Islam membangun infrastruktur, industri berat itu ngutang, apalagi dari dana riba. Kenapa? Karena dana dari Baitul Mal itu sangat cukup, memadai, bahkan melimpah. Pernah dalam tataran sejarah, dalam lintasan sejarah, gitu kan, harta Baitul Mal begitu luar biasa sampai saking makmurnya dana itu kemudian diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memberikan subsidi kepada para pemuda yang akan menikah. Ini kan luar biasa. Jadi infrastruktur sudah terpenuhi, ya, industri strategis juga kemudian menjadi perhatian, tapi masih ada surplus APBN, surplus kemudian uang negara. Akhirnya apa? Diberikan untuk memenuhi kebutuhan para pemuda yang mau menikah tapi tidak memiliki dana untuk biaya walimahnya. Itu disubsidi dan dibayarkan oleh negara, gitu kan. Jadi makanya dalam sistem ekonomi Islam ketika diterapkan secara kafah, ya, itu sangat mudah untuk nikah, itu kan. Baik nikah ke-1, ke-2 maupun ke-3, gitu ya. Ya, ibu-ibu jangan baper ya ketika ada kedua ketiganya, gitu ya. Maksud saya fasilitas itu luar biasa, kemudahan yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika sistem ekonomi Islam diterapkan secara kafah, gitu ya. Baik, nah kalau bicara tentang APBN tadi, ya, lalu bagaimana realitasnya, strateginya juga, ya kan? Politik ekonomi itu melahirkan kebijakan keuangan publik. Nah, keuangan publik itu terkait dengan 2 hal, ya. Pertama terkait dengan sumber pendapatan, yang kedua terkait dengan kebijakan belanja. Poin-poinnya sebenarnya sudah sampaikan tadi, ya. Cuman ini saya jadikan ringkasnya aja, ya. Ini Baitul Mal, kas negara. Ya, dalam Islam tadi sudah saya sebutkan lembaga tempat menghimpun harta baik pendapatan maupun belanja negara, kas negara, ya, lembaga keuangan level negara, bukan lembaga keuangan tingkat RT, bersifat sentralisasi. Ya, ini dalam struktur nanti dalam struktur kepemimpinan Islam, di situ ada Baitul Mal yang ini langsung dikendalikan oleh kepala negara, gitu kan. Ini sumber utama, ya. Tadi dari ketiga jenis kepemilikan itu dirinci lebih lanjut, sebenarnya lahir menjadi 5 penerimaan umum, 5 jenis penerimaan maksudnya. Yang pertama tadi pengelolaan negara atas kepemilikan umum, harta milik negara dan BUMN. Yang ketiga dari kelima kharaj, fai, zizyah dan tebusan tawanan perang. Keempat dari pendapatan zakat, infak, wakaf, sedekah. Dan yang kelima adalah dari pendapatan insidentil atau yang sifatnya temporal. Nah, ini kebijakan pendapatan dalam sistem ekonomi Islam, ya.
yang sangat mendasar, yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ini, ya. Haram pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Ya. Sampai Rasulullah mengancam la yadkhulul jannah sohibu maksi. Tidak akan masuk surga penguasa yang memungut pajak secara ilegal. Berarti kalau begitu nanti ada pajak yang ilegal. Nah, nanti di akhir kita akan bahas kebijakan fiskal atau pajak dalam sistem ekonomi Islam. Ada, tapi legal. Bagaimana agar pajak itu legal, kondisi seperti apa, itu nanti kita bahas di akhir. Nah, itu saya kira ya, ini yang poin pertama. Nah, mengharamkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Kalau pajak itu diharamkan, lalu dari mana? Tadi sudah kita sebutkan, ya kan? Ini contoh-contohnya. Ya. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, apakah yang pernah terjadi itu akan kembali? Ya. Kalau saya lihat bisyarah Rasulullah yang terkait dengan khilafah, kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, itu akhirnya walaupun satu hadis ada yang hasan, ada yang kemudian sahih, tapi kalau kita gabungkan makna dari satu hadis dengan hadis yang lainnya, sebagian ulama menganggap akhirnya bisyarah Rasulullah yang terkait dengan kembalinya khilafah, kembalinya sistem pemerintahan Islam, kembalinya umat Islam akan mengalami lagi keberkahan dan kemakmuran, itu sudah dijanjikan tadi oleh Allah. Nah, ini salah satunya terkait dengan ekonomi ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhiri ummati khalifatun yahsul mala hasyan la ya'udduhu. Ya. Jadi akan ada pada akhir umatku. Nah, ini akhir umatku, ya. Ini bukan masa tabi'in, bukan masa sahabat, ya kan? Tapi akhir umatku. Berarti nanti apa? Yang dalam hadis yang lain itu adalah periode fase yang kelima, ya. Yaitu kembalinya khilafah ala minhajun nubuwah. Nah, ini dijanjikan oleh Rasulullah dalam konteks ekonomi akan ada pada akhir umatku, kata Rasulullah, seorang khalifah yang memberikan harta secara berlimpah dan tidak terhitung banyaknya. Ini janji, dan dalam bahasa akidah itu bisyarah. Bisyarah ini jangan dimaknai sempit, ya kan. Kalau di kalangan NU bisyarah itu amplop. Ya, seperti kemarin Said Agil Siraj, ya kan, viral di media sosial, dia dapat bisyarah, gitu kan. Akhirnya banyak yang mengkritik, kemudian dia mengatakan saya udah menolak tapi dia maksa, gitu kan. Nah, itu jadi saya pengen tertawa dia ngomong gitu, kan. Dia nolak, ya. Saya udah nolak tapi dia maksa, gitu. Nah, bisyarah dalam bahasa mereka itu amplop, gitu kan. Tapi dalam konteks kita, dalam konteks fikih dan akidah Islam, bisyarah itu adalah janji Rasulullah yang sudah pasti kebenarannya. Nah, ini salah satu bisyarah Rasulullah, ya, terkait dengan kemakmuran, terkait dengan kesejahteraan akan kembali ketika sistem ekonomi Islam diterapkan secara kafah. Nah, saya pernah membuat simulasi yang dilakukan oleh Ustadz Fahmi Amhar. Ya. Ketika sistem ekonomi Islam diterapkan, dalam konteks APBN-nya kita pernah buat simulasi, ini tahun 2010, ya. Tahun 2010 itu APBN Indonesia dari satu sumber aja, sektor kepemilikan umum yang dikelola oleh negara, penerimaan negara itu akan didapatkan sebesar 1.764 triliun. Pada saat itu APBN Indonesia 2010 kalau nggak salah itu 1.200 triliun. Jadi dari satu sumber aja, kalau APBN itu menggunakan prinsip syariah, ya, itu surplus. Tapi karena kita menggunakan APBN kapitalis, akhirnya sumber pendapatan negara itu dari pajak dan dari utang, dan setiap tahun itu senantiasa defisit. Baik, nah terakhir ini ya. Lalu bagaimana kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam? Ya. Tadi disebutkan di bagian akhir, bagian kelima dari sumber pendapatan APBN itu ada yang disebut dengan pendapatan insidentil, ya, pendapatan temporal untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat. Nah, salah satunya itu adalah yang disebut dengan dharibah dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pajak. Pajak yang legal, pajak yang dipungut oleh negara tapi tidak menyebabkan masanya masuk neraka. Kenapa? Karena legal. Tadi dalam hadis disebutkan di atas ada pajak ilegal, yaitu apa? Pajak yang menganut pajak dengan sistem kapitalis, bukan pajak dengan sistem ekonomi Islam. Nah, kenapa di dalam Islam itu ada pajak atau dharibah, ya? Dan bagaimana filosofi untuk memungutnya? Ini dilihat dari salah satu hadis Rasulullah, ya kan? Jadi filosofi dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, pajak tidak memiliki fungsi budgeter maupun regulator ekonomi. Karena itu dalam sistem ekonomi Islam, sekali lagi saya tegaskan, haram menjadikan pajak sebagai pemasukan utama negara. Ya, hadisnya udah kita sebutkan tadi. Ya. Nah, karena itu dalam sistem ekonomi Islam, pajak atau dharibah itu hanya sekedar salah satu pendapatan insidental. Dalam bahasa umum sekarang, dalam konteks APBN sekarang, pendapatan yang sifatnya non-budgeter. Ya. Dan pada kondisi tertentu, hanya dipungut untuk pembiayaan wajib, seperti bencana alam, kelaparan, dipungut ketika Baitul Mal tidak ada dana, sementara hasil gerakan sumbangan sukarela dari umat, dari rakyat, itu tidak memenuhi. Jadi sebelum dilakukan pemungutan dharibah atau pajak, ada gerakan nasional, infak, dan sodako. Kalau itu sudah terpenuhi, udah nggak perlu ada pajak, gitu kan? Nggak ada perlu kemudian ada dharibah. Setelah ada gerakan massal, gerakan nasional, ya, untuk kemudian masing-masing memberikan kontribusi, ya, dalam menyelesaikan APBN, walaupun ini jarang terjadi, gitu kan? Kecuali awal-awal, saya kira awal-awal ketika Rasulullah di Madinah, karena memang baru tegak negara Islam, pada saat itu harus berhadapan dengan ancaman-ancaman kafir Quraisy dan juga kabilah-kabilah lain yang ingin kemudian menghancurkan kembali daulah Islam, ya, yang dibentuk oleh Rasulullah. Disitulah memang pada saat itu awal-awal memang dana itu masih terbatas. Karena itulah untuk perang, ya, biasanya dilakukan oleh Rasulullah baik dengan gerakan infak maupun juga dengan meminta kepada individu-individu kaya untuk memberikan kontribusinya membiayai negara untuk perang, ya kan? Ketika menghadapi tantangan dan serangan dari negara-negara kafir atau masyarakat kafir pada saat itu. Nah, ini hadisnya yang menjadi landasan tentang bolehnya mengambil dharibah, ya kan? Di dalam ayat Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 19, Allah berfirman, ya, saya sebutkan aja artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sesungguhnya pada harta benda itu ada hak untuk diambil di luar zakat. Nah, ini yang mengindikasikan diperbolehkannya adanya dharibah. Ya. Nah, lalu ketentuannya apa? Walaupun diperbolehkan, ternyata dharibah atau pajak dalam sistem ekonomi Islam ketentuannya sangat ketat. Yang pertama dari sisi karakteristiknya. Tadi sudah disebutkan, karakteristiknya itu bersifat temporer. Tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Kemudian yang kedua, tidak semua pembiayaan boleh diambil dari pajak. Ya. Pembiayaan yang boleh diambil dari pajak itu hanya pembiayaan yang sifatnya darurat. Pembiayaan yang sifatnya sangat penting dan tidak bisa ditunda. Contohnya apa? Pertama, pembiayaan terkait dengan jihad. Yang kedua, pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer. Ya. Yang ketiga, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, fakir miskin, dan ibnu sabil. Ya. Yang keempat, pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, dan guru. Kalau itu tidak ada. Yang kelima, pembiayaan untuk pengadaan fasilitas umum yang jika tidak diadakan itu menyebabkan bahaya. Ini tentu yang sekundernya, yang primer, maaf. Misalnya jalan umum, sekolah, rumah sakit. Tapi tidak boleh kalau itu hanya sekedar untuk pelengkap. Contoh itu kan, rezim Jokowi membangun kereta api cepat. Itu
haram diambil dari pajak, apalagi dari utang gitu kan. Kenapa? Karena itu bukan kebutuhan pokok. Bahkan itu sebenarnya juga bukan untuk kebutuhan rakyat ya kan. Maka dalam pandangan Islam, jangankan dibiayai dari utang yang itu berbasis riba, dibiayai dari pajak pun haram gitu kan. Itu boleh dibangun kalau memang ada kelebihan setelah semua ya kebutuhan rakyat dan yang lainnya terpenuhi. Kemudian yang terakhir, pembiayaan untuk penanggulangan bencana. Nah, itu karakteristik pengeluaran yang boleh dibiayai dari sumber dzaribah. Yang ketiga, dzaribah itu hanya diambil dari kaum muslimin, tidak dipungut dari non-muslim. Jadi nggak ada pajak itu, dzaribah itu dipungut dari non-muslim. Non-muslim cukup dipungut jizyah, dan itu pun sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Dan hanya laki-laki aja, gitu kan. Tidak terhadap perempuan. Ya. Kemudian yang keempat, dzaribah hanya dipungut dari kaum muslimin yang kaya. Bukan dari kaum muslimin yang miskin, ya kan? Ini mas sudah miskin dipungut pajak juga. Ini zalimnya luar biasa, gitu kan? Yang terakhir, dzaribah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Tidak boleh untuk cadangan, tidak boleh untuk melebihi kebutuhan. Misalnya, ketika terjadi bencana, dana Baitul Mal kosong dibutuhkan untuk penanganan bencana itu 1 triliun. Udah, nggak boleh mengut 2 triliun, cukup hanya 1 triliun aja. Tidak boleh lebih. Itu karakteristik terkait dengan dzaribah yang itu menjadi pembeda dengan pajak dalam sistem ekonomi kapitalis. Terakhir, karena itulah kalau kita lihat, kalau kita bandingkan bagaimana perbedaan antara pajak dalam sistem Islam dan dalam sistem kapitalis, saya bisa rangkum dengan 4 poin ini. Dari sisi fungsinya beda, dari sifatnya beda tadi, dari objeknya juga beda. Dalam Islam hanya manusia, dalam kapitalis bisa manusia dan barang, sehingga ada pajak penghasilan, ada pajak barang, pajak orang. Di dalam Islam hanya manusia. Subjeknya yang muslim dan kaya saja. Dalam kapitalis semua warga negara, miskin maupun kaya. Jumlahnya sesuatu yang jumlah yang dibutuhkan. Kalau dalam kapitalis sesuai dengan anggaran APBN. Penggunaannya hanya untuk pembiayaan yang wajib, sementara dalam kapitalis untuk semua pembiayaan negara. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ya, sebagai pengantar diskusi pada pertemuan terakhir kajian sistem ekonomi Islam. Ya. Mudah-mudahan COVID-19 dan dalam konteks Indonesia ya seperti yang saya katakan tadi, kezaliman yang semakin nyata dari sistem ekonomi kapitalis menyadarkan umat, menyadarkan kita untuk semakin semangat terus membuat kesadaran, ya, mengopinikan kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi Islam, sehingga dengan kesadaran tersebut akhirnya mereka ada kerinduan dan keinginan untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang jelas-jelas menjamin kesejahteraan, menjamin pemerataan bagi seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Inilah yang akan terjadi, inilah yang terjadi sebagai penutup ya dari paparan saya. Inilah yang terjadi ketika sistem ekonomi Islam diterapkan, ya, kesejahteraan itu luar biasa. Loh, nggak bisa muncul, maaf. Baik, kayaknya itu aja lah. Ininya nggak ngerespon, maaf. Ini film terakhirnya. Nanti saya kutak-katik dulu barangkali. Oh, ada, bisa, sorry. Tidak dipungkiri, saat wafat, salah satu harta berharga yang diwariskan baginda Rasulullah SAW kepada umat ini adalah daulah Islam atau negara Islam, yang kemudian dikenal dengan khilafah Islam. Dalam negara Islamlah, penerapan Islam betul-betul nyata, dan Islam berkembang pesat sekaligus menguasai seluruh jazirah Arab. Negara semacam inilah yang kemudian diwarisi Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sesaat setelah baginda Nabi SAW wafat.
pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Islam semakin menyebar keluar Jazirah Arab. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Pada masanya, kota Damaskus atau Syria berhasil dikuasai. Pasukan Muslim berhasil menembus benteng Aleppo. Kaisar Heraklius terpaksa mundur ke Konstantinopel, meninggalkan seluruh wilayah Syria yang telah 5 abad dikuasai Romawi. Penguasa Yerusalem juga menyerah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu lalu berangkat ke Yerusalem. Kaum gereja Syria dan gereja Koptik Mesir bahkan begitu mengharapkan kedatangan Islam. Sebab semasa kekuasaan Romawi, mereka sangat tertindas. Islam segera menyebar dengan cepat ke arah Memphis, Kairo, Iskandaria, hingga Tripoli. Ke wilayah timur, pasukan Muslim juga merebut Ksipon, pusat kerajaan Persia pada 637 Masehi. Dari Persia, Islam menyebar ke wilayah Asia Tengah, mulai Turkmenistan, Azerbaijan, bahkan ke timur wilayah Afghanistan sekarang. Tibalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah berikutnya setelah Umar radhiyallahu anhu wafat. Untuk pertama kalinya, Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon membangun armada itu. Berikutnya, penerus Khalifah Utsman radhiyallahu anhu adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masanya, meski sempat dilanda krisis politik, Islam dan kekuasaannya semakin mantap. Kekhilafahan Umayyah tahun 661 hingga 750 Masehi. Pada masa Muawiyah, kekuasaan melebar ke barat hingga Tunisia yang berada di seberang Italia. Di timur, wilayah kekuasaan telah menjangkau seluruh tanah Afghanistan sekarang. Wilayah Asia Tengah mereka kuasai. Pasukan Umayyah bahkan menjangkau wilayah Sind dan Punyab di India dan Pakistan. Dengan rentang wilayah kekuasaan yang sangat luas pada abad ke-8 Masehi tersebut, saat itu kekhilafahan Islam merupakan kekuasaan yang paling besar di dunia, mengalahkan kekuasaan besar lainnya, yakni dinasti Tang di wilayah Cina dan kerajaan Romawi yang terpusat di Konstantinopel. Pada masa ini pula, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa kecuali. Saat itu, tidak ada seorang pun yang mau menerima pembagian harta zakat. Daulah Abbasiyah tahun 750 hingga 1258 Masehi. Pada masa ini, Baghdad dibangun sebagai pusat peradaban, sains dan teknologi berkembang pesat. Kemakmuran masyarakat terwujud pada masa Khalifah Al-Mahdi. Program irigasi berhasil meningkatkan produksi pertanian berlipat kali. Jalur perdagangan dari Asia Tengah dan Timur hingga Eropa melalui wilayah kekhalifahan Abbasiyah berjalan pesat. Pertambangan emas, perak, besi, dan tembaga berjalan dengan baik. Basrah di Teluk Persia tumbuh menjadi satu pelabuhan terpenting di dunia. Puncak peradaban Islam terjadi pada masa Harun ar-Rasyid. Bukan hanya kemakmuran masyarakat yang dicapai, namun juga pendidikan, kebudayaan, sastra, dan lain-lain. Masa keemasan ini dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Dia mendirikan banyak sekolah, perpustakaan, sekaligus perguruan tinggi, hingga Khalifah Al-Mutawakkil. Pada awal masa Bani Buwayh, kemakmuran kembali berkembang di wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Banyak intelektual bermunculan, sebagian besarnya bahkan menjadi rujukan di barat sampai abad ke-19. Pada tahun 1065, dibangun Universitas Nizamiyah di Baghdad. Inilah yang disebut model pertama universitas yang kini dikenal dunia. Pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak intelektual lahir pada masa ini. Secuil kisah sukses negara Islam atau khilafah Islam itu benar-benar nyata, bukan ilusi, kecuali bagi mereka yang buta sejarah atau mungkin buta mata hatinya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kang Ali untuk diskusi atau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustaz, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya barangkali langsung kita tampilkan saja. Yang pertama dari Ibu Listiani.
Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya terkait penimbunan tadi Ustadz, apa yang menjadi standar penimbunan? Apakah ketika kita menyimpan uang dengan tujuan untuk keperluan tak terduga, itu termasuk penimbunan, baik penyimpanannya berupa uang atau emas? Ya. Kanzul mal, Ustadz. Jadi dalam kajian fikih itu ada dua istilah yang berbeda, ya, perbedaannya tipis, tapi memiliki konsep yang berbeda, ya. Ada istilah menimbun, kanzul mal untuk uang, ya, ikhtikar untuk barang, ada konsep menabung. Jadi kalau definisi secara fikih, ya, yang disebut dengan menimbun itu adalah menyimpan uang, kalau konsepnya kanzul, ya, menyimpan uang tanpa ada tujuan, ya, tanpa ada tujuan yang jelas maksudnya. Karena itu menimbun itu tidak dilihat dari sisi banyak dan sedikitnya harta. Menimbun itu dilihat dari sisi apakah penyimpanan uang itu ada tujuan atau tidak. Kalau tidak ada tujuan yang pasti, itu namanya menimbun. Ya. Kalau ada tujuan untuk pembelanjaan ke depan, itu namanya menabung. Menimbun diharamkan, menabung itu diperbolehkan. Nah, memang kalau kita lihat dalam sistem kapitalis saat ini, ya, mungkin memang agak ini ya, agak seolah-olah ada justifikasi untuk menimbun, walaupun tetap aja haram, gitu kan. Maksudnya justifikasi gini tadi, karena dalam sistem kapitalis kita tidak dijamin kesehatan, pendidikan dan yang lainnya. Ada orang kemudian menyimpan uang untuk kepentingan-kepentingan itu yang tidak jelas. Nah, tapi kalau itu karakteristiknya menabung, yaitu menurut saya boleh. Tapi kalau karakteristiknya menimbun, itu kemudian haram walaupun sedikit. Ya. Jadi itu saya kira perbedaan mendasarnya, ini kan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ketika kita menyimpan uang dengan tujuan untuk keperluan tak terduga, nah ini bisa jadi menimbun karena jelas apa yang tidak terduga itu. Harusnya dispesifikasikan. Saya menyimpan uang untuk biaya sekolah anak tahun depan. Nah, itu namanya menabung. Tapi kalau saya menyimpan uang dengan yang keperluan tidak terduga, menurut saya itu menimbun. Ya kan? Itu Bu, jadi bedanya. Jadi bedanya itu tipis itu kan. Jadi antara menimbun dan menabung tadi. Jadi kalau ibu menyimpan uang, ya sudah jelas apa sih keperluannya, ya, ke depan. Misalnya mau menikahkan anak, ya, mau menyekolahkan, ya. Itu jadi nggak bisa cadangan aja ini kalau nanti sakit, nah itu nggak bisa. Itu tetap itu masuk dalam kategori menurut saya dari definisi menimbun tadi. Kalau kebutuhannya nggak jelas, yang sakit kan kita nggak tahu, gitu kan. Ya udah, ya kita tawakal aja kalau dalam masalah itu. Tapi kalau kepentingannya jelas, sekolah, ya, tahun depan bangun rumah, tahun depan pengen umroh, tahun depan berikutnya pengen haji, ya, nah itu namanya menabung, itu diperbolehkan. Dengan catatan kalau melebihi nisab itu dikeluarkan zakatnya. Itu ya, barangkali ya. Kali ya. Ya, baik Ustaz. Berikutnya ada yang mau bertanya langsung. Kita stop share dulu. Dari Ibu Prisil di Bali. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalnya tadi dikatakan ada pendapatan dan belanja negara. Ketika di awal Daulah Tegak, menurut Ustaz itu belanja yang cukup ya sektor apa yang kemudian benar-benar urgent untuk pemerintah untuk Daulah keluarkan ke sebagai belanja negara? Bisa ditangkap poinnya ya, Tete? Ya, jelas pertanyaan saya. Iya. Iya, baik. Langsung dijawab, Ustaz, barangkali. Atau ditampung dulu? Iya, langsung aja ya, supaya lo nggak lupa. Baik. Jadi kalau kita lihat, memang ketika kita menjanjikan kesejahteraan
terhadap umat, ya, memang kita juga harus menyampaikan juga fakta perjalanan umat ini, gitu kan. Jadi memang kalau awal-awal berdirinya Daulah Khilafah nanti, ataupun kita lihat dari sirah Rasulullah, ketika Rasulullah menegakkan negara yang pertama, negara Islam, maka tugas dan tantangan pertama yang dihadapi oleh negara, oleh Rasulullah pada saat itu adalah mempertahankan negara dari rongrongan negara-negara kafir, orang-orang kafir yang ingin kemudian menghancurkan kembali negara yang sudah terwujud tersebut. Karena itulah kita lihat memang pada masa awal ya pemerintahan Rasulullah, ya kan, itu kesejahteraan belum begitu nampak, gitu kan. Bahkan kalau kita lihat, kenapa? Karena dana yang ada di Baitul Mal, pendapatan negara pada saat itu fokus untuk membiayai perang jihad. Tapi kalau kita lihat ketika pada masa Abu Bakar, ya itu sudah mulai masa internal, ya terpikiran, sudah mulai, walaupun awal pemerintahan Abu Bakar juga sama. Jadi awal pemerintahan Abu Bakar itu masa transisi yang luar biasa, kaum muslimin mendapat tantangan karena banyak kabilah-kabilah yang mulai bugot, ya. Maka pada saat itu sama, fokus anggaran negara itu kebanyakan untuk membiayai perang. Tapi kita saksikan juga pada masa itu kehidupan kaum muslimin nggak ada yang mati karena kelaparan, nggak ada yang seperti yang saya contohkan tadi, orang bunuh diri karena kelaparan, nggak ada itu kan. Kenapa? Karena pondasi keimanan mereka kuat, tujuan hidup mereka jelas itu kan, sehingga ketika mereka mendapatkan kesulitan ekonomi mereka bersabar itu kan. Nah, kesejahteraan dan kemakmuran itu begitu terasa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sampai harta Baitul Mal itu mulai melimpah. Gitu kan? Sampai ketika ada salah satu orang gubernurnya membawa harta yang luar biasa, ya. Itu kemudian yang biasanya pada masa-masa pemerintahan sebelumnya, ketika ada setoran, ya, setoran dari berbagai wilayah itu langsung dibagikan, ya, baik di masyarakat Madinah maupun masyarakat-masyarakat yang lain. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab inilah mulai dikenal yang disebut dengan Dewan Baitul Mal, tempat penyimpanan harta. Kenapa? Karena begitu banyak harta yang kemudian didapatkan, ya. Sementara kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat sudah terpenuhi, gitu kan. Nah, itu memang baru terasa di masa pemerintahan Umar bin Khattab, sehingga muncullah lembaga institusi secara kemudian permanen, ya, tempat menyimpan Baitul Mal itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan ini juga saya kira sama nanti ketika Daulah Khilafah Ats-Tsaniyah, ya, yang kembali tegak, ya, insya Allah dalam waktu qarib, dalam waktu yang dekat, maka memang yang pertama kali itu adalah pasti konsentrasi kita itu adalah anggaran fokus untuk mempertahankan, ya, negara ini dari serangan-serangan negara-negara kafir, termasuk juga manuver orang-orang munafik yang ada di dalam negeri, gitu kan. Nah, tapi saya lihat tetap karena nanti ketika Daulah Khilafah tegak, saya kira opini umum masyarakat itu kemudian sudah sadar, sudah memahami Islam sebagai tujuan, walaupun mereka mungkin akan menghadapi kesulitan, tapi mereka akan hadapi dengan kesadaran, ya. Akan dihadapi dengan keimanan. Ya. Kenapa? Karena tadi kesadaran tentang tujuan hidup. Ya. Ini yang memang membedakan dengan sistem kapitalis. Ya. Jadi mungkin awal-awalnya seperti itu, Bu. Gitu kan. Jadi memang tidak serta-merta langsung gitu kan makmur, ya, karena nanti ada masa transisi, ya, termasuk kan kalau kita lihat nanti ketika Daulah Khilafah tegak itu salah satu masa transisi yang mungkin akan perlu waktu itu adalah bagaimana mengkonversi, ya, atau mengambil alih harta milik umum, ya, yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta atau yang dikuasai oleh negara-negara kafir. Ini akan menjadi waktu yang mungkin perlu, ya. Misalnya gitu kan, ketika Freeport itu kan, ketika Daulah Khilafah tegak, Freeport
Amerika Serikat tidak akan tinggal diam gitu kan. Bisa aja mereka melakukan manuver daripada kemudian diambil gitu kan oleh negara, bisa aja kemudian fasilitas-fasilitas yang ada dihancurkan oleh mereka. Nah, tentu nanti ini akan dibuat bagaimana strategi seperti itu. Jadi agar fasilitas-fasilitas yang sudah ada ya, tempat-tempat pengolahan sumber daya alam yang sudah ada, yang itu memang juga sebenarnya dananya juga dari dana umat, itu bisa tercegah dari perusakan dan perusakan oleh negara-negara kafir atau oleh agen-agennya sebagai sarana bagi mereka untuk melemahkan daulah. Nah, mungkin nanti fokus negara ke sana dulu gitu ya. Bahasa saya mungkin nanti ada beberapa tahun masa transisi, tapi setelah itu baru kemakmuran ya, kesejahteraan itu akan terwujud. Tapi intinya walaupun di awal-awal kita ada pada fase kesulitan, umat rakyat sadar. Kenapa? Karena mereka digerakkan atau dikendalikan oleh ideologi, oleh akidah. Karena itulah makanya kan kalau kita lihat konteks dakwah itu kan sebenarnya fokusnya ke sana. Menjadikan akidah Islam, tauhid sebagai dasar dalam perilaku dan perbuatan mereka. Inilah barangkali kalau kita lihat perjuangan penegakan syariah dan khilafah yang sudah kita perjuangkan berpuluh-puluh tahun masih belum juga berhasil. Saya kira salah satunya adalah tadi kesiapan masyarakat, kesiapan masyarakat secara ideologi umat, ya kan, bukan semata-mata kesiapan gerakan Islamnya. Itu barangkali ya, Bu, yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, bisa ya Bu, atau ada feedback? Cukup? Cukup ya, ya. Jadi itu barangkali. Kemudian karena waktu kita terbatas ya, masih bisa Ustadz? Ada pertanyaan lagi ini sekitar. Ya, boleh. Ustadz Supri, silakan. Ustadz Supri masih ada? Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ali atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Ustaz, karena waktu ya ke pertanyaan. Ya, ini terkait tadi bagaimana teknis ya negara khilafah untuk mendeteksi penimbunan itu nukud ya. Iya. Penimbunan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari mekanisme yang tidak langsung ya, teknik bagaimana negara nanti menyediakan lapangan kerja. Dan ini seperti apa ya. Kemudian ini ada banyak pertanyaan itu. ya. Kemudian yang lainnya itu motif ya, motif politik di balik undang-undang Omnibus Law nih. Seperti apa motif, ada motif politiknya ya. Terus ini yang terakhir, bagaimana perbedaan antara ini kebijakan fiskal ya dengan kebijakan moneter. Itu aja, to the point lah, langsung ke pertanyaan. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Ada 4 ya pertanyaannya. Iya. Yang pertama tadi terkait dengan mendeteksi penimbunan mata uang. Ya. Ya, kalau kita lihat nanti kan dalam sistem ekonomi Islam ya, yang berhak untuk mencetak ya nanti yang berhak untuk mencetak uang secara resmi itu negara. Ya. Jadi dinar, dirham dan juga mungkin tembaga yang lain, karena nanti tidak hanya sekedar emas dan perak, bisa aja nanti untuk uang untuk keperluan yang receh itu bisa dari tembaga yang lain, yang tapi tetap nanti akan dijaga itu adalah nilai nominal dan intrinsiknya sama gitu kan. Nah, tapi fokusnya mata uang itu adalah emas dan perak ya. Tapi untuk hal-hal yang kecil bisa aja berasal dari tembaga, tapi nilai nominal intrinsiknya sama. Nah, kalau kita lihat nanti gampang kalau konteks sekarang itu dalam konteks makro itu sebenarnya kenapa tadi ya pemerintah itu bisa mengetahui ya bahwa kebijakan yang diambil misalnya sekarang kebijakan itu moneter misalnya, sehingga dengan kebijakan moneter ini
Kalau dalam kapitalis ya, itu menaikkan tingkat suku bunga atau kemudian melonggarkan tingkat suku bunga. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 4 ya. Dalam sistem kapitalis, kalau kaitannya dengan moneter itu kaitannya dengan bagaimana mengurangi dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Ya, itu kebijakan moneter. Bagaimana mengurangi dan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Maka dalam sistem ekonomi kapitalis yang dilakukan oleh bank sentral dalam konteks kebijakan moneter itu, dia bisa menaikkan suku bunga dan menurunkan suku bunga. Tujuannya apa? Ketika kemudian terjadi inflasi, maka uang yang beredar itu akan dikurangi. Ya. Makanya ditaikkan suku bunga, itu kan. Tujuannya apa? Agar orang gemar menabung, itu kan. Atau nanti ada kebijakan dari bank sentral dinaikkan kebijakan dana cadangan bank umum di bank sentral. Nah, kalau dalam sistem, karena itu kembali ke situ, ke pertanyaan pertama, itu nanti akan kelihatan sekali itu kan, ketika ada gejolak di masyarakat, ya terkait dengan kenaikan harga, misalnya, ya kalau tidak ada faktor, ya tidak ada faktor bencana alam, faktor yang lain, tiba-tiba ada kenaikan harga, tiba-tiba ada problem ekonomi, itu pasti itu terdeteksi ada problem, ada penimbunan itu kan. Jadi sangat mudah itu kan, negara mendeteksinya itu kan. Kalau tidak ada bencana, tidak ada musibah, tiba-tiba ada gejolak ekonomi, ya kenaikan harga atau yang lain, pasti ada problem, baik ikhtikar maupun tanjul mal, itu kan. Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal istilahnya itu siklus krisis, ya kan? Krisis akan terjadi dalam sistem ekonomi Islam itu kalau ada bencana atau ada kejadian yang sifatnya itu di luar kendali, ya kebakaran atau gagal panen misalnya. Nah, kalau tidak ada kondisi-kondisi seperti itu, tiba-tiba terjadi gejolak harga, terjadi kesulitan, itu pasti ada yang menimbun dan negara tinggal mendetek aja gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua tentu kontrol masyarakat. Makanya kan kalau kita lihat itu kan pilar penerapan sistem Islam, syariat Islam termasuk ekonomi itu 3 kan. Kebijakan negara, amar ma'ruf nahi mungkar dari masyarakat, ketakwaan individu. Inilah menjadi satu kesatuan ya kan untuk mengawasi terjadinya penimbunan tadi. Mungkin negara tidak usah itu kan membuat, karena juga nggak boleh itu kan, nggak boleh negara memata-matai masyarakat, masyarakat. Tapi negara akan mendorong setiap individu yang memiliki kekayaan itu tidak boleh ditimbun, dan mendorong setiap individu yang mengetahui ada orang kaya yang menimbun itu dilaporkan. Nah, itu yang nanti akan menjadi kendali. Sangat mudah gitu kan. Jadi negara tidak akan langsung tajasus, tapi dengan memanfaatkan 3 pilar. Individu ya. Individunya, masyarakatnya, dan tentu juga nanti ada pejabat negara juga yang ditugaskan khusus. Cuman dengan 3 pilar ini, saya kira sangat mudah untuk mendeteksi adanya penimbunan. Terdeteksi ya. Oke, itu ya Pak ya. Yang kedua tadi apa? Mekanisme tidak langsung ya. Ya, mekanisme apa? Itu lapangan kerja kan? Lapangan kerja. Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Ya, tekniknya. Jadi kan gini seperti apa tekniknya gitu? Saya kira kan ini terkait dengan sains ya. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu adalah kalau dalam konteks ini antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Sebenarnya tapi dalam konteks fakta kalau kita lihat kajian kan meningkatkan mewujudkan lapangan pekerjaan itu kan sebenarnya 2 itu kan. Pertama dari sisi individu diberikan skill, keahlian ya, termasuk modal ya. Kalau itu dibutuhkan ya. Yang kedua regulasi yang memungkinkan untuk terciptanya lapangan kerja. Mungkin nanti misalnya dalam kebijakan negara ya, kalau dalam kapitalis ada istilahnya proyek padat kerja ya kan, dan proyek padat modal mungkin nanti yang akan dilakukan oleh negara itu lebih mengedepankan proyek padat kerja ya, dibandingkan dengan proyek padat modal yang itu menimbulkan pengangguran.
Nah, kebijakan sekarang kan lucu, konyol di Indonesia itu kan. Contoh konyolnya itu misalnya banyak yang nganggur tapi ternyata di tol aja itu menggunakan fasilitas yang TK asing. TK asing juga bukan hanya itu, teknologi canggih gitu kan. Teknologi canggih seperti tidak dijaga itu kan langsung. Padahal teknologi itu digunakan di negara-negara yang kesulitan tenaga kerja. Seperti Singapura karena penduduknya sedikit. Itu wajar menggunakan itu gitu kan. Kenapa? Karena mereka itu memang tenaga kerjanya kurang gitu kan. Nah, sementara Indonesia tenaga kerja melimpah gitu kan. Itu kan teknologi itu kemudian ya penunjang gitu kan, alat. Tidak boleh kemudian justru dengan adanya teknologi malah mengabaikan dan menyebabkan pengangguran dan penderitaan. Nah, itu saya kira sangat mudah itu kan untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja itu. Ditambah tadi itu kan, kalau harta itu beredar, ya tidak istilahnya itu tidak menumpuk pada satu orang, itu ekonomi itu akan mudah dengan bergerak. Saya contohkan gini itu kan, kalau ada di masyarakat misalnya beredar uang 100 triliun lah katakanlah. Kalau dengan sekarang itu kan 100 triliun, ya asumsinya 100 triliun ya. Dengan rasio gini 41 tadi, 41 triliunnya itu beredar di satu orang. Jadi uang itu ngandep, penimbunan tadi yang terjadi itu kan, tidak beredar. Akhirnya apa? Kalau uang kemudian tidak beredar pasti menimbulkan pengangguran gitu kan. Tapi kalau uang itu beredar ya, misalnya kemudian beredar di masyarakat, itu gerakan sektoril itu akan berjalan. Ketika gerakan ekonomi berjalan, tumbuh pasti membutuhkan tenaga kerja. Itu sederhananya itu kan. Tenaga kerja yang banyak. Makanya kalau kita lihat, ini kaitannya dengan penimbunan tadi ya, dengan distribusi tadi, selama 14 abad ketika sistem Islam diterapkan, itu tidak muncul fenomena problem pengangguran, gitu kan? Kenapa? Karena ketika semua ekonomi bergerak, gitu kan, sektor real bergerak, kan gini, tumpuan dasar sistem ekonomi Islam itu bergeraknya sektor real, nggak ada haram bahkan bergeraknya sektor non real. Karena semua bertumpu pada sektor real, ya pelakunya manusia itu kan. Makanya kalau kita lihat pada masa-masa keemasan Islam, ketika Islam diterapkan, tidak mengenal problem pengangguran. Kenapa? Karena ekonomi sektor real berjalan, semua berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di akhir Utsmani ada memang berhadapan dengan pengangguran, ya. Karena itu sudah mulai gitu kan, Utsmani mengadopsi, ya. Kita lihat kan di akhir-akhir itu adalah mulai ada muncul ya ekonomi-ekonomi yang berbasis sektor non real juga ada awal-awal mulai itu kan. Gitu kan. Itulah yang muncul menyebabkan terjadinya pengangguran. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Omnibus Law ini menarik Pak. Nanti saya sedang menyiapkan tulisan khusus nanti ini terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini. Tapi intinya motif politiknya itu dua itu kan. Pertama ekonomi, yang kedua oligarki kekuasaan. Makanya kalau kita lihat disahkannya itu kan sangat ini sekali, biasalah gaya rejim tengah malam, kejahatan tengah malam gitu kan. Jadi yang pertama di situ betul-betul liberalisasi secara ekonomi. Dari mana liberalisasinya? Salah satunya itu nanti nggak ada lagi BUMN. Jadi kalau itu betul dijalankan, BUMN itu nanti akan secara bertahap akan hapus karena nanti akan dibentuk yang disebut dengan lembaga pengelola investasi. Jadi bukan negara lagi. Jadi langsung di bawah LPI. Nah, LPI itu semi swasta, gitu kan. Kenapa semi swasta? Di auditnya juga itu diaudit oleh bukan BPK. Di undang-undang itu diauditnya itu oleh kantor akuntan publik yang swasta. Ini mengarah ke sana gitu kan. Mengarah ke sana. Jadi memang di sana betul-betul liberalisasi. Dan yang menariknya ini yang jarang disoroti itu juga di undang-undang Omnibus Law itu bukan hanya ekonomi, juga ada potensi perusakan akhlak yang membuat orang itu kemudian akhirnya rusak akhlaknya. Sehingga nanti juga ini berdampak ke ekonomi. Karena di undang-undang Omnibus Law itu kemudian
dibebaskan bahkan mendapatkan tunjangan fiskal, gratis pajak, insentif fiskal untuk membangun industri klub malam, diskotik dan panti pijat. Nah, itu Waduh, parah. itu di tempat-tempat wisata dan di tempat-tempat sentra industri Dilegalkan itu ya. akan dibangun dan difasilitasi oleh negara dalam bentuk apa? Keringan pajak, intensi pajak. Ini kan penghancuran generasi itu kan sisi akhlak. Belum juga kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya oligarki. Yang lebih parah tanah, terkait dengan tanah itu kan. Tanah itu kalau masa Belanda aja itu hanya, saya lupa kalau nggak salah 50 atau 7 tahun, ini bisa 100 tahun. Tanah dimiliki oleh swasta. Gila, ini lebih jahat daripada zaman Belanda itu kan sebenarnya. Itu saya kira ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi sudah saya sebutkan, kalau kebijakan fiskal kaitannya dengan pemungutan dana dari masyarakat ya dalam menyeimbangkan distribusi, gitu kan? Ketika terjadi kesenjangan, misalnya kalau zaman Rasulullah, itu kan, itu bagaimana harta yang didapatkan dari ghanimah itu tidak diberikan kepada orang-orang Ansor, tapi diberikan kepada kalangan muhajirin yang miskin-miskin. Nah, itu dalam konteks modern sekarang itulah sebenarnya yang disebut dengan kebijakan fiskal, ya kan. Sementara kalau kebijakan moneter itu kaitannya dengan tadi pengendalian jumlah uang yang beredar, pencetakan uang itu kebijakan moneter. Nah, yang dibenahi misalnya oleh Umar bin Khattab terkait dengan kebijakan moneter ini, dia membuat standar satu dinar itu beratnya berapa, karena pada saat itu dirham itu beragam itu kan, ada yang sekian gram, maka ditetapkanlah oleh Umar bin Khattab ya, dinar itu beratnya satu dinar 4,25 gram, satu dirham itu 2,975. Nah, itu adalah kebijakan moneter kaitannya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan nukut, terkait dengan uang. Itu ya saya kira Pak Suryadi deh, Pak Ustadz deh. Ya, baik Ustadz. Satu lagi boleh ya Ustadz ya? Satu lagi boleh Ustadz? Sifatnya konfirmasi, jadi nggak begitu panjang jawabannya insya Allah. Dari Ibu Trisnawati terkait dengan hadis la yadkhulul jannah sahibul maksi. Pernah dapatkan bahwa hadis ini terkait dengan cukai, bukan pajak. Itu bagaimana penjelasannya? Betul. Cuman kalau kita lihat dalam kaidah fikih itu kan kalau dalam konteks kapitalis ya, kita kan cukai itu bagian dari pajak gitu kan. Cuman itu dalam konteks kapitalis, cukai, pajak yaitu sama aja. Ada istilahnya dalam kapitalis itu 3, pungutan negara terhadap rakyat ya kan. Istilahnya aja tapi intinya itu adalah pajak sebenarnya. Cuman beda itu kan. Ada istilah pajak, ada istilah retribusi, ada istilah cukai gitu kan. Nah, jadi itu dari sisi ini sebenarnya sama esensinya, cuman ada sedikit perbedaan aja. Memang dalam hadis ini mukus ini sebenarnya cukai, betul ya kan. Jadi mukus ini cukai, tapi kalau kita lihat dalam konteks hadis itu kan, dalam konteks istinbat hukum kita mengenal ya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Walaupun konteks hadis ini memang konteksnya ke mukus, tapi konteksnya itu kita bisa general ya, diambil keumumannya. Artinya keumuman itu adalah sebenarnya konteksnya itu adalah pungutan ilegal dari negara khalifah ya, kepala negara terhadap rakyat. Jadi konteksnya itu pungutan ilegal. Nah, pajak yang ada dalam sistem kapitalis sekarang itu, pungutan ilegal itu apa? Yang tidak sesuai dengan syarat itu tadi itu kan. Ada cukai ya, ada pajak, ada retribusi. Nah, itu kan ilegal ya kan, ilegal ya. Walaupun mungkin nanti memang harus kita pilah-pilah deh. Tapi kalau kita lihat esensinya memang di sini ya, itu kaitannya dengan pungutan yang ilegal yang itu merupakan bentuk kezaliman. Nah, itulah yang dalam konteks hadis ini memang disebutnya itu mukus. Cuman kalau kita lihat juga dalam beberapa kitab fikih, kitab hadis, ulama kemudian akhirnya meluaskan mukus ini ya salah satu bagian dari pajak gitu. Mungkin itu ya Ibu Trisnawati yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Atau ya, baik Ustaz, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab.
Berarti sudah selesai ya, nggak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu, insya Allah, karena ini pertemuan terakhir ya, insya Allah clear ya untuk sistem ekonomi Islam. Secara filosofis kita sudah dapat poin-poinnya, mungkin barangkali tinggal kita secara fardiyah atau mandiri saja untuk mendalami ya, insya Allah ya. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement dan mungkin nasihat ya, karena ini pertemuan terakhir untuk program ini, barangkali ada nasihat-nasihat khusus dari Ustadz untuk kami. Silakan Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para asatid ya. Jadi kalau kita lihat kan, bagi kita mempelajari sakopah Islam itu adalah bukan hanya untuk kepuasan intelektual, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita kaji sakopah Islam itu untuk kita wujudkan dalam aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu dari pembelajaran 3 kali kita membahas tentang ekonomi Islam itu, ada ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi yang bisa dijalankan secara individu tanpa harus menunggu tegaknya negara atau daulah khilafah. Ada memang aturan ekonomi, kebijakan ekonomi, hukum syara yang terkait dengan ekonomi yang itu hanya bisa dilaksanakan oleh institusi negara yang disebut dengan khilafah tadi. Karena itu harapan saya dan juga saya juga mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, kita ingin mewujudkan 2 hal ini. Yang pertama, kita berharap secara individu kita bisa berjalan aktivitas ekonomi kita sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, kita juga terus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk bisa merealisasikan keagungan sistem ekonomi Islam ini dalam konteks kehidupan bernegara, dalam konteks kehidupan keumatan, sehingga janji Allah yang akan memberikan keberkahan itu betul-betul bisa terrealisasi. Dan kalau itu kemudian terwujud, insya Allah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus mengalir kepada kita, sehingga akhirnya sasaran dan tujuan hidup kita, yaitu mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan terwujud. Karena itu semangat terus, jaga kesehatan, ya, jaga juga keistiqomahan dalam dakwah, sehingga kita betul-betul berhadapan dengan Allah, nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa iman dan membawa amal soleh yang akhirnya insya Allah itu menjadi kebahagiaan bagi kita, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau selama 3 pertemuan ini ada hal-hal yang kurang, ada hal yang khilaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan itu menjadi ilmu, menjadi pemahaman, dan sekaligus juga standar kita dalam berbuat, beramal di kehidupan ini. Itu barangkali yang saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustaz, alhamdulillah dengan demikian sudah selesai perkuliahan untuk sistem ekonomi Islam. Kami mewakili sivitas akademika dari Al-Markas Asyasi, termasuk semua para peserta, mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Ustadz, syukron kastiron, jazakallahu khairan. Semoga selalu sehat Ustadz, semoga istiqomah juga dalam memberikan pencerahan kepada umat, dan dalam dakwah ini khususnya saling mendoakan, semoga bisa dipertemukan kembali untuk menimba ilmu yang lebih banyak lagi kepada Ustadz. Mungkin ya itu untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mangga, saya pamit ya. Turun, Ustaz. Yo, mangga, sami-sami. Salam.